Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-basyiri wan nadhiri alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabusy syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabil akhyari. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa alhiqna bi ibadikas shalihin. Wa ba'd. Sebagaimana yang kita tahu, pada bulan Maulid ini kita sering mendapat nasihat dari guru-guru kita untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sigot dari sholawat tersebut tentunya banyak sekali, tidak cuma satu sigot saja. Ada yang disunahkan dan memang ada yang sholawat ini memang karena hajat yang sangat, atau karena sholawat ini diijazahkan oleh ulama, seorang ulama yang memang benar-benar ulama, seorang wali Allah yang memang sudah pernah diijazahkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bab ini sedikit menelisik terkait sholawat sirajiyah, sholawat yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah Sirajuddin hingga beliau dapat bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh guru dari guru kami, yaitu Syekh Nuruddin Etter, salah seorang ulama besar dari Syam yang berguru langsung dengan Syekh Al-Imam Abdullah Sirajuddin, di mana beliau bermimpi bertemu dengan orang tuanya, Syekh Najd, yang juga imam besar di Syria pada saat itu, yaitu orang tua beliau sendiri, orang tua Al-Imam Abdullah Sirajuddin. Kemudian diajak untuk memasuki satu istana. Kemudian mereka berdua berjalan bersamaan. Setelah itu, setelah memasuki sebuah istana yang besar itu, ditemukan banyaknya aulia illahi sholihin, orang-orang soleh di dalamnya, para wali-wali Allah yang menunggu pertemuan mereka dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuklah ke satu tempat yang ternyata di situ di dalamnya ada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam mimpi tersebut, Imam Abdullah Sirajuddin melihat ada Sayyidah Aisyah, istri beliau, istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seketika itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan ludahnya yang mulia dan menaruhnya di pundak Sayyidah Aisyah. Menaruhnya di pundak Sayyidah Aisyah. Dan kemudian di pundak mulia Sayyidah Aisyah tersebut diletakkan ludah mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Abdullah Sirajuddin pada saat itu? Telanlah ludah mulia ini. Dan kemudian dilakukanlah oleh Imam Abdullah Sirajuddin. Setelah diminum banyak, terbangunlah Imam Abdullah Sirajuddin, dan sejak malam itu Imam Abdullah Sirajuddin mulai merasakan dahaga dalam ilmu, sehingga dibukakan futuh beliau, yaitu futuh ilmu beliau. Berkat apa? Berkat ludah mulia yang diberikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini bukan berarti kita mempraktekkan karena merasa ludah baginda Nabi mulia, akhirnya kita pun merasa paling alim meludahkan kita kepada istri kita. Bukan seperti itu. Akan tetapi ingat, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, apa yang dipunya oleh baginda Nabi, itu tidak seperti yang kita punya, tidak seperti yang tidak sama dengan apa yang kita punya. Bahkan sejatinya kalau baginda Nabi meludah, maka tidak seperti ludah yang kita buang, bukan seperti ludah yang kita keluarkan. Akan tetapi justru yang ada apa yang dipunya baginda Nabi, keringatnya dan lain sebagainya, itu tidak seperti yang kita punya, melainkan
lebih mulia sehina-hinanya yang beliau punya, misalkan kotorannya ataupun apa, itu tetap mulia dan Allah muliakan. Bahkan sampai bumi pun menelan apa yang dibuang oleh baginda Nabi SAW. Nah, maka dari situ kembali ke kisahnya Imam Abdullah Sirajuddin, mulai saat itu beliau mengijazahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya ke murid-murid beliau, dan juga dari murid beliau tentu yang punya murid juga diijazahkan, terus mengalir bersanad, dan alhamdulillah sigot tersebut tersebar mubarakah insyaallah. Seperti apa sigotnya? Kita bacakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwab ar-ridha wa taysir wa tughliqu biha abwab asy-syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya, ya Allah, curahkanlah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan salawat dan salam. Salawat dengan salawat ini taftahu lana, membukakan kita abwabar ridha wa taysir, pintu-pintu keridhaan dan kemudahan, wa tughliqu biha abwab asy-syarri wa ta'sir, dan menutup pintu-pintu keburukan dan kesulitan. Innaka antal maula wa ni'man nasir, sesungguhnya engkau ya Allah Tuhan kami dan Tuhan kami, wa ni'man nasir. Dan juga Tuhan yang dan juga Allah adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, seperti itu kiranya salawat sirojiyah yang disebutkan, yang diijazahkan oleh Imam Abdullah Sirajuddin, dan juga kami mendapatkannya dari salah satu murid dari muridnya beliau, yaitu Syekh Dr. Muhammad Darwish Syami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.